Sare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, selamat berjumpa kembali pemirsa dengan Budi dan Mang Agus dalam acara Ngobar. Ngobrolkan berita-berita terhangat dan terkini, pokoknya nama lah. Gitu. Punya berita apa coba aja hari ini, Mang? Covid lagi aja lah ya. Covid ya. Covid ya. Betul. Gitu. Karena bukan apa-apa, memang lagi musimnya ya. Lagi musimnya. Iya, bukan lagi musimnya, Mang. Ini tidak berhenti-berhenti, Mang, permasalahan Covid kita nih. Ya. Malah ada kecenderungan kayaknya semakin meningkat. Semakin meningkat, betul, Mang. Ya, mungkin jadi, Mang punya data-data nih yang bisa ditampilkan. Saya tuh sempat browsing ya, Mang ya. Ada di Google, ya, saya melihat Covid terkini hingga Agustus kemarin lah, tanggal 30. Saya lihat data statistiknya, Mang, berdasarkan grafik. Negara-negara Asia Tenggara yang masih terpapar, semuanya sebenarnya masih terpapar, tapi maksud saya begini, Mang. Yang grafiknya itu terus meningkat. Iya. Itu. Indonesia termasuk salah satunya, Mang. Ya. Malah yang tertinggi? Atau yang tertinggi? Masa tertinggi kan gini, Mang. Kalau masa tertinggi itu harus jelas perbandingannya antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Oh, yang jelas meningkat mungkin ya. Ya, meningkat saja lah secara grafik ya. Oke. Gitu loh. Jadi yang di antara negara-negara Asia Tenggara itu Indonesia dan Filipina. Grafiknya itu cenderung meningkat, Mang. Itu dari bulan apa tuh? Dari bulan Mei. Dari bulan Mei. Mei, Juni, Juli, Agustus. 4 bulan ini meningkat lumayan signifikan ya. Gitu. Berarti hebat, Mang. Hebat nah, kof. Kan kita nggak boleh bilang COVID ya. Nggak boleh bilang kasar, kita jadi kof. Oh, kof. Iya. Anjay kan udah nggak boleh. Kita bikin baru kof. Artinya apa tuh kof? Tahu, pokoknya kof aja lah. Nah gitu, Mang. Itu maksud saya, kembali lagi ke pokok pembahasan. Ya, kita ini bingung, Mang. Ya, ada beberapa negara, Malaysia bagus, dia terus menurun, Mang. Betul. Brunei hebat. Betul. Ya, dia sama sekali boleh dikatakan sudah hijau lah, karena grafiknya sangat-sangat rendah sekali. Begitu juga Singapura, Thailand, Vietnam gitu. Ya. Cuma Indonesia kenapa Meningkat. Jadi juara atunya. Ya kalau peringkat penjuara. Tapi juara mah harus yang bagus, Mang. Bukan juara bagus. Bukan juara kejelekan, Mang, gitu lah. Kalau virusnya meningkat mah beda lagi ya. Gitu. Terlihat dari data statistik yang ada di website, ya saya ambil di sini di Google ya, gitu. Indonesia itu cenderung meningkat. Nah, seperti lihat grafiknya. Indonesia terus meningkat, bahkan per 31 Agustus kemarin itu tercatat ada penambahan hingga 2.858. Ya. Sangat berbeda dengan kita ambil contoh Malaysia. Ya. Di negara Malaysia gitu. Terlihat dari grafik cenderung menurun. Nah, kan? Begitu juga dengan Singapura. Nah, Singapura pun sama. Tuh. Sempat mengalami puncak di bulan April, Mei, Juni terus menurun, Juli Agustus awal Agustus naik. Tapi kemudian menurun, ya. Kemudian yang paling hebat ini Brunei. Nah, terlihat Brunei itu ya, tapi dalam hal ini saya tidak membandingkan Brunei dengan Indonesia karena mungkin kalau Brunei jumlah penduduknya lebih sedikit sehingga saya harus bilang, gitu, lebih mudah diatur. Ya, gitu loh. Tapi di sini memperlihatkan
Brunei penanganan COVID dan masyarakatnya peduli terhadap penyakit ini sangat bagus. Ya, Indonesia tidak jauh berbeda dengan Filipina. Nah, Filipina pun sama. Ya, dia terus meningkat. Nah, untuk itulah makanya saya ya terus-terusan mengingatkan, ayolah, gitu loh. Semua peduli terhadap protokol kesehatan. Nah, inilah yang istilahnya saya ingin ngomong tuh dalam artinya ingin bicara lah. Kalau ngomong dan bicara sama aja, Mang. Sama aja. Ya. Tapi mungkin biasanya kalau berbicara tuh untuk kalangan menengah ke atas. Nih, kalau ngomong terus sama bawah aja, gitu. itu sama aja udah Sama aja. jadi bahas kemana-mana. Nggak, maksudnya begini, Mang. Ya. Apakah ini akibat dari masyarakat kitanya yang terkesan acuh, ya, sehingga ketika dibebaskan itu malah ya seperti liputan obrolan kita kemarin, Mang. Terjadi klaster-klaster baru. Ya, Ya. betul. Gitu. Klaster-klaster baru dimulai dari gedung sate, DPRD, Sekolah. terus sekolah ya. Nah, sekolah. Ya, malah di beberapa instansi Pemerintahan. pemerintah di kabupaten kota pun sama. Itu ya. Jadi ngeri kan emang? Ngeri ya? Sekarang apalagi dengan saya betul-betul tidak habis pikir. Tolong Ya. di pikiran, Mang. Enggak, begini, Mang. Ya. Protokol yang untuk di sekelas instansi pemerintahan saja Betul. itu terkena, Mang. Ini tempat-tempat hiburan yang sekarang sudah mulai dibuka, Mang. Ya. Ya. Wisata pun banyak yang sekarang sudah dibuka, akhirnya Sudah. ditutup Ya, lagi. sekarang kan sudah mulai. Ada beberapa ditutup, Bang. Di Aktivitas, Jawa ya. Barat ini ada Gunung Puntang, saya tahu ditutup. Ya. Kemarin saya sempat bikin liputan wisata di Tahura. Terus kemudian besoknya soalnya ditutup lagi untuk Tutup lagi ya. sterilisasi. Jadi Betul. Artinya buka tutup kali lubang, tutup lubang. nah, jadi makanya kita ini kapan selesainya, Mang? Kapan selesainya? Sudah dalam artian antivirusnya juga belum diketemukan. Betul. Ya. Lagi proses. Ya. Ditambah kebiasaan manusia adik kitanya acuh tak acuh, Mang. Ya, nu pastinya itu penyebabnya teh apa sih? Saya nggak, kalau versi saya sih satu, Mang. Apa? Ketidakpedulian masyarakat dalam menerapkan protokol. Atau jangan disalahkan masyarakatnya, tuh kasihan masyarakat. Dan masyarakat kita harus dibimbing, Mang. Kalau saya salahkan pemerintah, nanti pemerintah apa daya dan upaya. Karena itu mah tugas pemerintah. Betul, dong. apa daya dan upaya gitu loh. Aparat penegak protokol, kalau begitu aparat penegak protokolnya terlalu sedikit. Kalau harus mengawasi 1:1000 misalnya. Kan di tiap itu harus ditempatkan manajer-manajer yang mengawasi protokol kesehatan. Ya udah kalau gitu mah, saya ambil garis tengah aja biar adil. Salah pemerintah dan masyarakat lah. Dua-duaan aja. Ya memang ini cukup dilema juga sih, Mang. Ya. Karena di satu sisi ada satu ancaman di mana COVID ini itu sangat berpengaruh terhadap ekonomi, Mang. Betul. Malah kemarin digadang-gadang juga ada ancaman resesi ya, resesi ekonomi di Indonesia. Ya, makanya pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mendongkrak itu supaya tidak terjadi. Terus ada lagi yang Tapi sebentar. Di satu sisi dengan dorongan ekonomi tersebut, maka pemerintah mengeluarkan regulasi. mau ngobrol saya kopi ya. Terus lanjut. Oh siap, lanjut. Mengeluarkan regulasi yang artinya membuka beberapa seperti tempat wisata, sekolah pun dibuka, ya. Dan aktivitas masyarakat pun sekarang lebih leluasa daripada sebelum-sebelumnya. Sebelum PSBB maksudnya. Betul, kan semua lockdown kan, semua aktivitas kan berhenti. Kalau sekarang kan industri juga sudah bisa jalan.
Ya artinya itu kan, ya mungkin yang namanya virus menyebar tanpa kita ketahui emang. Artinya semakin banyak aktivitas kan semakin rentan juga, rentan terpapar. Tapi dah liar atunya dilematis lah. Dilematis. Sampai bingung mau ngomong apa. Sekarang begini, kalau tuh misalkan masyarakatnya diredam, semuanya diperketat. Oke lah, kalau masyarakat kalangan atas mungkin mereka mampu terhadap ekonominya. Tapi ke masyarakat kalangan menengah ke bawah bagaimana, Mang? Betul. Kan sudah ada bantuan itu, bantuan dari pemerintah. Ada bantuan mah itu mah untuk apa tuh? Itu mah untuk mengurangi beban lah kalau bantuan mah. Bukan untuk yang sifatnya panjang gitu ya. Sementara Covid ini kan kita belum tahu kapan berakhirnya. Jadi harusnya seperti apa dong? Kalau versi Mang Agus nih. Ya, kalau versi saya, Covid-nya diusir. Diusir kemana? Dia nggak punya rumah. Nggak tahu. Kumaha we carana mah. Gitu. Ya, saya mah sebagai masyarakat pengennya nggak ada itu Covid kalau gitu saya ngambil kan. jalan tengahnya, Mang, ya ngambil jalan tengahnya. Ini atas dasar resume saya melihat dari perkembangan yang ada di masyarakat, Mang. Pertama, ayolah gitu loh. Apa namanya itu? Pemerintah dalam hal ini memberikan pendampingan Untuk terhadap masyarakat untuk menjaga roda perekonomian. Ya. Seperti apa pendampingannya, banyaklah para pakar kita yang bisa menginginkan. Terus kemudian itu pertama. Terus pemerintah juga memberikan dalam hal ini semacam pengawasan yang lebih ketat lagi kepada masyarakat. ya, Ya, dalam hal ya bolehlah yang operasi raja-raja itu ya. denda atau apa sehingga memberikan efek jera. Ya. Ya, gitu. Betul. Padahal sebetulnya saya berharap nih masyarakat Indonesia itu ya sudah lebih bisa memanage dirinya sendirilah, lebih pintar, lebih bijak, jangan sok-sokan gitu kan. Karena akibat satu orang saja, Mang. Ya, dampaknya sangat luar biasa ya. Dampaknya itu udah Betul. gunung es kalau Gunung es. gitu ya kalau orang mau Bola salju. bola salju, betul gitu. Jadi satu orang anggap misalnya gini, ini ada mall, terindikasi satu orang saja di dalam mall itu Artinya positif, seluruh mall habis. Iya. Jadi ayolah semuanya masyarakat gitu loh. Kita sama-sama Jadi jaga lah. sebetulnya mah ini mah tinggal kesadaran ya dari masyarakat kayaknya ya. Betul, sadar masyarakat, pemerintah juga dalam hal ini tidak bosan-bosan juga untuk terus memberikan himbauan gitu kan. Ya orang-orang Sunda bilang sih celemeng mungkin namanya. Ya. Gitu ya. Dan sama seperti kita juga hampir setiap konten kita selalu mengingatkan ayolah gitu loh. Ya bukan apa-apa. Ini untuk kebersamaan. Jadi selain kesadaran juga Mang, yang lebih penting mah doa Mang. Nah, yang kudu sabar gitu. Sing sabar gitu loh. Iya. Ya. Akhirnya dari tapi kan dalam artian ada yang ini Mang ini menginjak, jadi saya sambungkan menginjak ke berita kedua ini Mang ya. Apa itu? Itu yang menginjak mungkin apakah karena Covid ini dapur kurang ya. Dapur kurang sehingga banyak perempuan-perempuan PNS poliandri katanya, Mang. Saya kayaknya itu balik ya. Hah? Dibalik. Tapi ini valid nggak? Berita ini valid nggak, Mang? Valid nggak, Mang? Valid, Bang. Menteri Menpan RB ya. Gitu kan. Cahyokumolo menyatakan bahwa poliandri atau istilahnya PNS perempuan PNS perempuan banyak yang memiliki suami ganda mungkinnya. Lamun bulu tangkis mah pemain ganda ramai yang benernya. sebentar, bahasanya ini suami ganda atau perselingkuhan? Kalau PNS mah kan harus satu ya. Betul. Suami harus satu. Betul. Itu yang didaftarkan. Kalau yang suami yang kedua ya nggak tahu deh. Dunia semakin gila ini. Tapi nggak saya semakin bingung malah ya. Mungkin nih kalau laki-laki punya istri lebih dari satu,
ya mungkin agak biasa lah ya. Bahkan di agama pun ada pembahasannya memang gitu kan. Bagi umat muslim itu ada pembahasannya di sana kan. Tapi kita nggak berbicara masalah itu ya, itu bukan ranah kita. Tapi di satu sisi, Mang, kalau perempuan ini kayaknya agak gimana ya? Kita belum terbiasa gitu ya. Punya suami lebih dari satu. Itu mungkin akibat. Saya bingung. Jujur saya bingung. Ya, karena lah misalkan dia hamil, ya budak saha. Budak nu mana? Gampang atuh mah. Itu bukan berojolna. Begitu berojol mirip saha? Apa itu mirip dua-duanya kumaha? Teka bayang saya. Aduh, whatever lah. Ini apa namanya itu? Tapi mungkin ini akibat dari Betul. Apa namanya? COVID. Ya mungkin dari COVID, akibat dari COVID sehingga ekonomi si suami itu tidak mencukupi karena ini ada lagi nih yang lucu kan, karena mungkin sesuai dengan ada sebuah sebuah berita. Ya. Jadi dia bukan berita sih, dalam artian dia mengutip dari medsos seseorang gitu. Dia bikin sebuah cuitan ya. Twitter berarti ya. Kalau dibilang Twitter. Twitter. Nah, itu dia bilang para wanita bijaklah memakai uang belanja. Jadi dia anggap 20.000 itu per hari itu cukup, Mang. Hari gini. Ya nanti dulu sebentar, jangan dulu. Makan dulu proses, Mangnya. Dalam cerita tuh dia tulis katanya beli beras setengah kilo 5.000, ya kan? Beli tahu tempe gitu 5.000 katanya. Terus kemudian beli apa lagi? Beli telur. Bukan, bumbu dapur, bumbu dapur. 5.000 dan 5.000 lagi untuk jajan anak. Ya, jadi sehari 20.000 itu mah katanya emak-emak, Mang. Banyak yang komen. Komennya lucu-lucu, Mang. Gimana? Gitu. Komennya ada yang bilang kalau gue dapet cowok kayak gitu lebih baik dia single seumur hidup. Itu nekat gitu mah. Ya, tapi 20.000. Tapi ini nggak tahu nih siapa si pengunggah itu tuh maksudnya lucu-lucuan atau gimana, saya juga kurang paham. Tapi ini menarik disimak gitu. Ya, karena saya pikir begini ya, dalam kondisi seperti ini ya, makanya tadi saya bilang kita mesti banyak-banyak bersabar ya. Banyak bersyukur gitu apapun yang terjadi gitu kan. Ya malah dengan uang belanja 20.000 gitu kan. Kan masih banyak orang di bawah kita. Kita jangan melihat ke atas. Siap. Kita melihat ke bawah, masih banyak justru di bawah itu yang justru hanya pendapatannya 10.000 loh, Mang. Jangan salah itu. Betul. Baca. Itulah 20.000 cukup berarti loh. konsep syukur. Tinggal bagaimana kita mensyukurinya, bagaimana kita cara menikmatinya. Itulah yang harus ditanamkan gitu. Ya, jangan samakan dengan artis dong. Itu saya sependapat, Mang. Karena yang menjawab ini kan emak-emak yang sudah punya gadget, ya itu emak-emak yang sudah ya kalau saya bilang medium high lah gitu. Makanya dia bilang berbicara 20.000 ya. Tapi kalau memang dibalik itu ya ada yang bilang cukup karena memang rezekinya cuma segitu. Disyukuri, dinikmati. Kan gitu. Hanya tinggal bagaimana kita menyikapi saja. Tapi kan setelah disyukuri, kita tingkatkan bagaimana kita bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Tapi jangan serius-serius amat. Mungkin siapa tahu yang bikin ini cuma pengen lucu-lucuan aja, Mang. Serius. Sok serius deh, Mang. Gitu lah. Tapi pemirsa kadang-kadang saya ngobrol dengan Mang Agus tuh ya kadang serius saja bawaannya. Sampai di sini dulu pemirsa obrolan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan informasi yang menarik, yang membahagiakan. Betul. Gitu. Terutama tadi himbauan kita terhadap semuanya, ya jangan lupa protokol kesehatan. Oke, Mang? Oke. Siap. Begitu saja ngobrol kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.